1. Duduk kembali. Sudah? Sudah, Bu. Silakan baca doa. Ada yang sudah hadir? Ada, Bu. Selanjutnya Aldiansa, Bu. Algatut Kusuma, Ada, Bu. Alfanida Zakia, Ada, Bu. Kesha Aulia, Ada, Bu. Nike Dinda Jelita, Hadir, Bu. Putri Ramadhani. Hadir. Keterangannya apa? Sakit, izin? Izin, Bu. Fadlur Rahman, Hadir, Bu. Tias Fitriani, Hadir, Bu. Davita Farzana. Hadir, Bu. Oke. Oh ya, Kamila Zahra satu lagi ya, ada yang belum dipanggil. Hadir ya. Berarti yang sudah hadir satu orang ya? Iya, Bu. Oke. Sudah, selanjutnya kita hari ini belajar tentang coding ya. Dah. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini.
Dah. Coba lihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang satu, siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan contoh sehari-hari. Kemudian yang kedua, membuat algoritma sederhana berupa langkah-langkah instruksi. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan coding melalui aktivitas unplugged, bermain robot dan petunjuk jalan. Kemudian yang keempat, menjelaskan hubungan berpikir komputasional dengan kecerdasan artifisial. Contoh KA tadi mengenali pola. Oke, dah. Ada pertanyaannya sebelum ini? Ada ya. Dah. Pembelajaran kita ini tuh tentang coding, yaitu berpikir komputasional. Dan kalian sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum memulai pembelajarannya, yuk kita explain. Berdiri semua. Oke, nah ya kita ice breaking dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Sudah, Bu. agar robot bisa mengikuti perintah kita dengan benar? Kita memerintahkan robot itu. Berarti harus ada perintah. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu menyusun angka
supaya pemandu bisa memainkan permainan dengan aturan yang jelas. Pernah nggak? Pernah, Bu. Oke, lanjut. Bagaimana komputer bisa mengenali gambar kucing dan anjing? Diketik, Bu, lalu dicari, lalu kita misalnya mencari kucing, keluar gambar kucing, kita mengetik monyet dan keluarnya monyet, Bu. Oh, seperti itu. Berarti perintah berarti sama aja. Kalau misalnya kita mau mencari gambar kucing atau anjing dari komputer, berarti harus kita ketik dulu kan? Harus ada perintah dari kita penggunanya. Nah, inilah sebenarnya yang mau Ibu jelaskan tentang pembelajaran coding, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, coba ya dilihat dulu video pembelajaran berikut ini. Perhatikan dengan baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Dan melihat tentang komputasional di sini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat tentang komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus,
berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang masuk? Pertanyaan tadi, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan paling terakhir? Yang abu. Kenapa? Karena anak itu mau pergi ke museum. Museum kan terakhir, yang paling terakhir ditaruh. Restoran, Bu. Oh ya, ke restoran. Kenapa kayak gitu? Karena dia bakal turun pertama, makanya kopernya ditaruh yang paling terakhir. Paham? Paham apa? Paham. Misalnya kan kita taruh ya, itu kan ada anak yang mau pergi ke restoran, terus ke hotel, satu lagi ke museum. Terus dibilangnya koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan paling terakhir. Kalau kita mau turun duluan yang mana? Yang duluan restoran kan? Berarti kelompok anak yang turun ke restoran yang ditarik terakhir. Yang ditaruh paling pertama adalah kelompok yang museum. Nah, paham ya? Paham. Sudah, coba dibuka bukunya halaman 3. Nah, di situ juga ada tuh ya. Urusan masalahnya ada tadi, ada 4 tadi kan? Apa tadi? Dekomposisi. Terus yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Iya, abstraksi. Terus yang terakhir adalah algoritma. Nah, sebelum itu Ibu kasih tahu lagi contoh yang 4 itu tadi. Kalau dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Coba lihat 4 itu tadi. Lihat lagi ya.
instruksinya tadi ada apa aja? Alat yang pertama, terus bahan, terus langkah, terus langkah-langkah. Nah, setelah itu disesuaikan kemudian ke pengenalan polanya. Kalau misalnya pengenalan pola tadi kan, kalian udah pernah buat nasi goreng tuh, udah pernah masak sampai masak. Terus kalian lihat waktunya berapa menit tadi kira-kira untuk membuat nasi goreng? 10 menit. Nah, kita udah tahu polanya. Berarti kalau untuk buat nasi goreng itu hanya butuh waktu 10 menit polanya. Jadi apa aja lagi contoh lainnya yang bisa kita buat selain nasi goreng tadi? Mie tiaw, karena bumbunya sama ya, mie goreng. Jadi hanya membutuhkan pola waktu itu selama 10 menit. Habis pengenalan pola tadi ada abstraksi. Apa tadi abstraksinya di situ? Ada yang tahu? Ingat? Nah, untuk abstraksinya tadi kan di situ dibilang langkah-langkahnya pun ada kan. Nah, jadi kan silakan gak usah lagi kita pikirkan kalau abstraksi itu gimana sih caranya hidupin kompor, gimana sih caranya kecap ini dibuat dia, nggak usah kita pikirin lagi tuh masalah itu, langsung aja hidupin kompor, buat terus pakai kecap, pakai bumbu, semua udah jelas itu abstraksinya. Terus yang terakhir tadi algoritma. Algoritma itu adalah susunan cara kalian buat nasi goreng. Langkah-langkahnya itu harus kalian pikirkan secara logis. Gimana yang pertama apa yang harus dimasukkan, yang kedua apa yang harus dimasukkan, gitu sampai dengan yang terakhir dan kita bisa hidangkan nasi goreng. Nah, sekarang kan ini udah ada kelompoknya ya. Kita buat kelompoknya, ini udah berbentuk kelompok. Jadi di sini ada tugas kalian. LKPD kelompoknya ya, silakan dikerjakan bersama temannya. Nih, bisa diselesaikan. Ya, tulis nama kelompok dan nama pesertanya. Ya, biar kita kerjakan sama-sama. Itu yang pertama itu adalah aktivitas dekomposisi, yang kedua aktivitas algoritma, terus yang ketiga adalah aktivitas robot dan penunjuk jalan. Itu nanti yang ketiga itu kita akan maju tuh, setiap kelompok akan maju dengan sesuai perintah untuk melaksanakan perintah robot. Nah, silakan ya, silakan dikerjakan. Sudah bisa mulai dikerjakan. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok ya. Silakan, itu ada tuh dekomposisi itu apa disuruh di situ. Nama kelompoknya terserah ya, dibuat yang bagus, terserah nama kelompoknya mau apa. Apa kelompoknya apa? Terserah. Mau nama kelompoknya apa, robot kan? Kita sesuaikan aja sama ini kita nih. Coding ini kan nama kelompok kalian apa terserah. Boleh. Boleh. Atau dikaitkan dengan coding boleh. Boleh. Aku juga. Kalau contoh Kenapa ada kelompoknya? Kelompok besar. Ini misalnya Ini kan kita robot harus sampai nomor 3 dari sana. Apa aja langkahnya? Maju, panjang, mundur, kanan, kiri. Ini nomor ya, misalnya perintahnya apa? Misalnya nomor kesulitan ini robot harus apa? Nggak bisa lah robot harus sampai ke meja, misalnya robot harus sampai ke pintu. Perintahnya apa? Ini Cuma kita tahu di sini mundur.
Satu orang jadi satu orang membacakan tugasnya. Saya gini, saya gini, robot harus sampai ke pintu. Saya dia di situ berarti yang jadi orang nanti aku dalam bagaimana caranya supaya di robot ini bisa sampai ke pintu. Kalian yang pertama bisa. Saya bikin nanti. Pokoknya aku yang ketiga ini harus pakai Ibu yang kasihkan. Berarti nanti ini sesuaikan aja dengan namanya. Sesuaikan dengan perintah itu aja. Iya, ya tergantung ibu nanti di mana. Sekarang nggak bisa, nanti aja tulisnya pas lagi ini tulis aja ya cek uangnya 2 langkah belok kanan, kiri, 3 langkah, 2 langkah. Nah, saya ketiga paham? Mundur, bisa rusak langkah.
Nggak usah. Ini tapi ditulis juga karena supaya lebih edit itu betul. Aduh, kadang nah yang nomor terakhir itu kan demikian. Kurang yang ke ini dari manis dingin. Apa tadi kan? Nomor 6 menyiapkan piring iya terpilih aku menyiapkan 4 gelas. Kamu yang membaca ini nanti. Iya, saya bicara soal itu. Betul dan seperti ini kan nanti pas mau itu tutup ini. Matanya kita tutup. Jadi gimana caranya kita ini bisa nyampe ke papan tulis? Kamu yang mengatakan. Nanti aja coba aja. Udah siap. Ini sudah disiapkan aja, saya Belum permisi Bu. Ya siap sabar ya, yang lain belum siap. Bisa? Bu, baca sobat juga. Gimana dia tidak tahu? Tergantung ibu nanti ketika dia tahu. Baru buat tapi itu sebenarnya tentunya buat aja. Buat aja, buat sama kami ini 3 langkah saja. Contoh perintah. Kasih tahu orangnya ya. Saya maju 2 langkah kan? Berarti maju 2 langkah. Oh ini Bu. Terus dia lagi ini. Habis itu Perintahin. Maju 2 langkah. Belok. tangannya pun gini, woy. Oh, saya lupa. Maju 2 langkah. Belok kanan. 1 langkah. Nah, dah. Langkah. Belok kanan. Kayak gitu dia contohnya. Coba praktekkan, Kenapa maju lagi? belok kanan. Ada perintahnya meskipun ya, kayak gitu. Terus Tidak ada Ibu taruh aku. ya terserah ibu nanti ibu tahu. Ibu, aku udah jadi robot. Pak, maju 1 langkah. Maju 2 langkah. 1 langkah nabrak ya. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 2 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Berhenti. Maju belok kanan. Maju 1 langkah. Belok kiri. Maju 10 langkah. Itu robot.
Sekarang jadi keluarga apa? Kalian berarti Matanya dia tuh main-main. Makasih ya.
Sudah siap tugasnya? Oke, sekarang waktunya kita presentasi per kelompok di depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di kelas. Nah, siapa yang bersedia untuk maju? Kelompok sebaya, silakan. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok anak-anak Rempong. Nama peserta didik Alfani Kenkesha. Aktivitas 1. Dekomposisi. Tuliskan langkah kecil dari aktivitas menyiram tanaman. 1. Menyiapkan wadah. 2. Isi dengan air. 3. Saatnya menyiram tanaman. Oke, lanjut. Aktivitas 2. Algoritma. Susun urutan langkah membuat teh manis. 1. Rebus air. 2. Menyiapkan wadah. 3. Tuang gula secukupnya. 4. Menaruh teh daun. 5. Menaruh sendok. 6. Menaruh air yang panas. 7. Aduk lalu hidangkan. Oke, lanjut. Aktivitas 3. Ya, aktivitas 3 kita akan mempraktekkan permainan penunjuk jalan untuk robot. Sekarang silakan ya teman-temannya. Yang satu di sini. Robotnya 22. Oke, untuk robot siapa robotnya? Niken. Niken ya, Di situ. Nah, silakan dia di sini. Betul kan? Kenapa kan? Jangan kece. Ini berapa? Ini yang ibu ini ya. Nah, berapa ini? Berapa ini? Jalan ibu ada berapa? Oh iya. Yang baca lah. Robot ini. Pusing ya. Nah, oke. Nah, perintahnya adalah tolong sampaikan robot kalian ke meja ibu. Meja sini. Belok kanan. 5 langkah ke depan jalan. 1 langkah ke depan jalan. 1 langkah lagi. Belok kanan. Gerak. 10 langkah ke depan. Gerak. 8, 9, 10. Belok kanan. Gerak. Maju 8 langkah. Gerak. 5, 6, 7, 8. Maju 1 langkah. Gerak. 1 langkah lagi. Berhenti. Dan bisa. Oke, buat bisa ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk kelompok apa? Anak Rempong. Anak. Ya. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Oke, silakan maju ke depan. Apa-apa. Ini sama kok. Aku dari sana. Ini ke situ. Oh, dapat kita tidak. Nomor 3 itu nanti kita mempraktekkan di sini. Nah, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kami dari kelompok apa? Kami dari kelompok pusat.
dua. Baca. Yang kuat. Aktivitas 2 algoritma. Susun urutan langkah. Membuat teh manis. 1. Menyiapkan gelas. 2. Menyiapkan air hangat. 3. Menyiapkan gula. 4. Menyiapkan menyiapkan daun menyiapkan piring, gelas, menguap air panas. Aktivitas 3 robot. Oh, oke. Aktivitas 3 ya, robot. Ya, kalau robotnya siapa yang mau jadi robot tadi? Yang mau jadi robot udah sepakat tadi siapa? Nah, ini Ardian. Siapa yang Nomor 3. Oh, Ardian tadi. Nomor 3. Nah, siapa yang baca itunya? Bu, baca. Dari Bu. Terus agak bercanda. Nah, Gak ini berapa kak? ini berapa Kak? 4. Oh iya. Jangan ribet ya. Sampai ke pengen itu. Dan Aku jangan bilang. Dah, iya, tunggu dulu. Suruh dia. Apa yang bilang bu? Ya, suruh robot kamu sampai ke laptop. Alga. Jangan angkat. Terus suruh sampai ke laptop ya. Belok kanan. Perintahnya silakan. Belok kiri. Belok. Belok kiri, woi. Ya. Terus Maju 4 langkah. tabaknya dulu. Ya, kameranya ngasih surat. Jangan ribet, itu aja perintah Bang. Ini stres besar. Ulang ya, ulang. Belok kanan, belok kiri. Iya. Maju 2 langkah. Belok kiri. Ya itu dari langkah dia. Dan terus nggak ada tuh. Dan belok kiri tadi terus. Belok kiri kau. Nah, belok kiri lagi. Kirimu mana kiri? Kiri, woi. Perlahan. Jadi tuh. Maju 1 langkah. Iya. 1 langkah. Oke. Belok kiri. Belok kiri ya. Nah. Maju 5 langkah. Belum maju berapa? Maju 1 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Silakan Bapak terakhir maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputer ingin mempresentasikan jawaban LKPD kami. Peserta didik dapat aktivitas 1 dekomposisi tuliskan kata kecil dalam bentuk tanaman. 1. Mengambil
dayung. 2. Menandai air dengan dayung. Lalu diserang. 2. Aktivitas algoritma. Susun urutan langkah membuat teh manis. Mengambil gelas, merebus air, lalu ambil teh, mengambil buah, mengambil es batu, mematikan api, menuang air, aduk rata, sajikan. Aktivitas 3, robot dan penunggu jalan. Oke, robot dan penunggu jalan. Siapa jadi robot? Kita. Oke, sini. Jangan Mak. Allah Bu. Jangan makan. Allah pun ada Bu. Ya Allah, tetap kok sakit. Potongkan aja Bu. Bukan milih. Enak kali. Alga ya Allah. Bu, ini lah Bu. Ada keliling-keliling kamu. Pelan-pelan. Wih. Ampun, ini berapa? 3. Sudah? Silakan tunjukkan robot kalian gimana caranya supaya nyampe ke kalian. Robotnya supaya nyampe ke tempat kalian. Gak terkadang. Nah, boleh. Mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah. Angkatnya ke kalian. Terus lanjut. Mundur lagi. Mundur 2 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Maju 5 langkah ke depan. Empat langkah maju, 4 langkah ke depan. Hadap kanan. 7 langkah ke depan. Hadap kanan. 5 langkah. Ke depan. Belok kiri. Belok kiri. Oke. 3 langkah ke depan. Hadap kanan. 5. 4 langkah ke depan. Hadap kiri. 3 langkah. 5 langkah terus. Oke, teman-teman. Akhirnya robotnya bisa nyampe juga ya. Kita kok tadi Gimana? Gimana? Tunggu dulu. Sebentar, sebelum Mas Riki, Ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu pelajari
seperti tadi permainan robot. Oke, karena udah agak capek sedikit, sudah siap sebentar lagi ya. Videonya beda tuh. Dan sekarang kita ice breaking dulu. Yes. Ini kita play. Bu, ibu jam terakhir sama kami ya. Oke, semuanya berdiri yuk. Juga dewasa. Oke. Ada dekomposisi.
ya. Jadi kesimpulannya, kalau pembelajaran coding ini tadi tidak hanya berkaitan dengan komputer, tapi juga bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi dekomposisi, cara membuat nasi goreng. Dekomposisi apa aja tadi? Ada alat, terus ada bahan, terus ada bumbu. Langkah-langkahnya itu bisa kita susun secara algoritma. Pokoknya berpikir komputasional tadi ada 4 ya. Ada 4 tadi ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau ngasih untuk tugas di rumah. Silakan nanti dikumpul pas besok ya, pas kita masuk lagi, jadi dikumpul. Ini adalah PR. Untuk masing-masing ya. PR untuk masing-masing ya. Masih masuk ke selanjutnya kita kumpul kembali ya. Masuk di selanjutnya kita kumpul kembali. Nah, PR bukan. ya untuk PR itu tugas di Beda. Sama ramen. Beda. pokoknya di PR nanti untuk dikumpul di rumah ya. Udah dengar belum ceritanya? Nah, ini tugas di rumah masing-masing diselesaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita kumpul kembali ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kami sudah bagi bersama kelompoknya, sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya tadi dengan baik dan benar ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa asri ya, surat Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kembali. Pak, orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Apriliana. Saya sebagai guru mata pelajaran coding di kelas 5 SD Negeri Wakom Sayu. Terima kasih anak-anak karena sudah mau mempelajari tentang coding dan berpikir komputasional. Semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coding dan KA, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Indah Jelita. Saya dari kelas 5. Saya pikir coding itu sulit, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Terima kasih Bu Ika sudah menjelaskan apa itu coding dan berpikir komputasional kepada kami, sehingga kami tahu apa itu coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufani Dajakia. Saya dari kelas 5. Alhamdulillah saya bisa menerima pembelajaran coding dan KA tentang berpikir komputasional. Alhamdulillah saya bisa menerapkannya. Ternyata coding itu tidak sulit, sedangkan coding itu sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Tias Fitriani. Saya dari kelas 5.
sudah menerima pembelajaran coding dari Kak, yaitu berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis. Saya sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ika. Kak Den dan Kak Al, mantap.